Selamat datang di video bahan ajar mata pelajaran Sosiologi jenjang SMA kelas 11 fase D. Hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip kesetaraan. Teman-teman, tahukah kalian ada anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya akan jadi ibu dan mengurus dapur saja. Sedangkan di sisi lain, laki-laki tidak pernah ada yang melarang seperti itu. Narasi tadi menunjukkan adanya ketidaksetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, padahal laki-laki dan perempuan sama-sama manusia. Ketidaksetaraan ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat. Salah satunya adalah adanya kesenjangan. Maka dari itu diperlukan adanya upaya untuk mengatasi hal tersebut, dan upaya tersebut diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan diartikan sebagai sebuah prinsip di mana setiap individu yang berada dalam suatu kelompok masyarakat dipandang dengan status sosial yang sama dan mendapat perlakuan yang sama dalam hak dan kewajibannya. Seperti yang kita tahu, bahwa di dalam struktur sosial masyarakat terdapat banyak perbedaan yang akhirnya mempengaruhi status atau kedudukan sosialnya. Misalnya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Budaya di masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa laki-laki memiliki status yang lebih tinggi dari perempuan, sehingga laki-laki berhak untuk bisa sekolah tinggi, sedangkan perempuan kebalikannya. Mereka masih dianggap lebih rendah dari laki-laki. Atau contoh lainnya perbedaan dalam pekerjaan. Kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan di sektor formal seperti dokter atau guru biasanya akan dipandang lebih baik dan lebih berhak atas banyak kesempatan karena memiliki status atau kedudukan yang tinggi di masyarakat. Perbedaan status tersebut akan menimbulkan terjadinya kesenjangan akibat adanya dominasi dari kelompok-kelompok yang memiliki status yang tinggi tadi, dan akhirnya menyebabkan konflik karena kecemburuan sosial. Lalu, apa saja bentuk-bentuk kesetaraan yang harus diterapkan di masyarakat? Bentuk kesetaraan yang pertama adalah kesetaraan hukum. Kesetaraan hukum mengacu pada pengakuan bahwa semua warga negara adalah subjek hukum dan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi hukum harus diterapkan dengan cara yang tidak memihak pada siapapun. Yang kedua adalah kesetaraan ekonomi. Kesetaraan ini mengacu pada kondisi di mana setiap manusia mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya secara adil. Misalnya adanya bantuan-bantuan modal bagi para pelaku usaha kecil agar mereka tetap bisa berproduksi. Yang ketiga adalah kesetaraan politik. Kesetaraan ini mengacu pada pengakuan bahwa para anggota masyarakat berada pada kedudukan yang setara dalam hal kekuasaan politik. Contohnya adanya kesempatan individu atau masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan bebas, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang terakhir yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan ini mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kesempatan perempuan untuk bisa menjadi ibu sekaligus memiliki pendidikan tinggi dan tetap berkarir. Atau kesempatan laki-laki untuk memiliki pekerjaan yang diidentifikasi sebagai pekerjaan perempuan. Misalnya menjadi seorang makeup artist dan lain sebagainya. Karena prinsip kesetaraan gender, perempuan maupun laki-laki berhak untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Prinsip kesetaraan ini pastinya sangat penting untuk diterapkan di dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang memiliki struktur sosial majemuk, agar tidak ada kecemburuan sosial antar kelompok masyarakat.